Halo pemirsa, kembali lagi bersama Top Film. Kali ini Top Film akan membahas film yang berjudul Freaks 2018. Freaks adalah sebuah film fiksi ilmiah Amerika Serikat yang rilis pada tahun 2018, yang dibintangi oleh Emil Hirsch, Lexi Colker, dan Bruce Dern. Film ini disutradarai dan ditulis oleh Zach Lipovsky dan Adam Stein. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jangan lupa subscribe untuk menyaksikan video-video terbaru dari kami. Film dibuka dengan sosok gadis kecil perempuan yang sedang mengintip dari dalam dan memandang keluar rumah. Di luar terlihat sebuah truk es krim. Lalu dia memandang ke atas. Anehnya, burung-burung tersebut seperti berdiam di tempat dan tidak bergerak. Lalu ayahnya pun menyapanya. "Elnor, apa yang sedang kamu lakukan?" ujar si ayah. Ternyata, gadis kecil itu bernama Elnor. Ayahnya tersebut terlihat sangat khawatir jika keberadaan anaknya diketahui oleh orang lain. Sampai-sampai, Elnor tidak diperbolehkan keluar rumah oleh ayahnya. Ayahnya pun mengajarkan Elnor untuk menyembunyikan identitas diri dengan mengaku sebagai salah satu keluarga dari tetangga di depan rumahnya. Ayahnya pun berkata kalau Elnor harus berbohong untuk terlihat seperti orang yang normal. Ayahnya pun selalu mengatakan kepada anaknya kalau Elnor bukanlah anak yang normal dan harus selalu waspada jika sampai bertemu dengan orang lain. Ketika sedang minum, terlihat mata ayahnya yang mengeluarkan darah. Lalu dia pun mengelapnya. Elnor pun bertanya kepada ayahnya, apakah mata ibunya juga selalu berdarah? Dan apakah mata saya juga akan berdarah suatu saat nanti? Saya harap tidak, tapi jika hal itu terjadi, kamu harus segera memberitahu saya, ujar si ayah. Ayahnya pun sangat menyayangi Elnor. Dia seperti menjadi ayahnya, sekaligus ibu, yang melindungi dan merawat Elnor sendirian. Tiba-tiba, Elnor berbicara tentang kalau dia akan pergi ke gunung. Ayahnya pun terlihat bingung, karena ayahnya merasa kalau dirinya tidak pernah mengajarkan Elnor tentang gunung. "Dari mana kamu tahu tentang gunung? Apakah kau sudah pernah berbicara dengan orang lain? Apakah kamu sudah pernah keluar rumah? Apakah kamu membaca berkas-berkas ayah dan kamu belajar tentang gunung dari sana?" tanya si ayah. Tapi Elnor menjawab tidak. Dan dia sama sekali tidak pernah berbicara dengan orang lain dan keluar dari rumah tersebut. Ayahnya pun langsung mengisolasi rumah tersebut dengan menutup semua jendela dan pintunya dan membakar berkas-berkas yang ada di rumah tersebut. Ketika ingin tidur, Elnor mendengar suara-suara aneh dari dalam kamar. Terlihat pintu kamar tersebut ada yang menggedornya dari dalam. Ketika dibuka, tiba-tiba Elnor melihat sosok wanita yang terduduk, lalu memandang ke arahnya, sambil berteriak histeris. Elnor pun langsung berlari, dan meninggalkan lemari tersebut. Sambil berkata, "Pergilah hantu, pergilah." Lalu dia pun memanggil ayahnya, sambil ditemani ayahnya, mereka pun membuka kamar itu lagi. Akan tetapi, yang terlihat hanyalah sebuah kamar biasa dan tidak ada apa-apa. Ayahnya pun berkata kalau itu hanya imajinasi Elnor saja. "Hantu itu tidaklah nyata," ujar si ayah. Karena masih takut dan terbayang hantu tersebut, Elnor pun meminta ayahnya untuk menemaninya tidur. Setelah matahari terbit, Elnor pun terbangun. Dia berjalan merangkak menuruni tangga, sambil mengintip ke arah pintu luar. Yang di luar pintu tersebut terlihat ada seseorang yang melemparkan sebuah buku dari dalam sela pintu ke dalam rumahnya. Setelah orang itu pergi, Elnor pun mengambil buku tersebut. Dia membawa buku itu ke kamarnya. Lalu dia pun membuka buku itu. Terlihat di dalam buku tersebut yang bercerita tentang seorang penjual es krim dan seorang putri. Dengan menaiki mobil, dia membawa es krim untuk sang putri. Lalu sang putri tersebut mengambil es krim dan membayarnya. Setelah itu, Elnor pun melihat keluar jendela kamarnya. Dia melihat sebuah mobil es krim dengan seorang gadis yang sedang membelinya. Sambil melihat hal tersebut dari dalam rumah, Elnor pun berbicara sendiri.
Dia berkata, "Harper, bawakan aku es krim. Tolong bawakan aku es krim sekarang juga." Kata-kata itu pun terus diulanginya berkali-kali. Dan akhirnya dari kejauhan Harper pun melihat ke arahnya. Dan seperti terhipnotis, dia beranjak pergi. Si penjual es krim itu pun menatap Eleanor dari kejauhan. Tiba-tiba, ada yang mengetuk pintu rumahnya dari luar. Eleanor pun langsung berlari menuju pintu depan. Dan ternyata, itu adalah Harper, yang datang untuk membawakannya es krim coklat. Eleanor pun sangat senang sekali, dan langsung membukakan pintu tersebut. Dan ketika akan mengambil es krimnya, tiba-tiba si ayah menarik Eleanor dari belakang, dan melarangnya untuk mengambil es krim yang dibawakan oleh Harper. Ibu Harper pun datang ke tempat tersebut, dan meminta maaf, karena Harper telah masuk ke rumah mereka. Setelah si ayah memaafkan Harper dan ibunya tersebut, mereka pun langsung bergegas masuk kembali ke dalam rumah. Siang hari, ketika Eleanor sedang menatap pintu depan, tiba-tiba ayahnya masuk ke dalam rumah dengan mendobrak pintu. Sambil membawa pistol, si ayah pun terlihat seperti ada orang yang mengejar dan ingin membunuhnya di luar. Eleanor pun bertanya kepada ayahnya tentang apa yang terjadi terhadapnya. Ayahnya pun membuka baju, dan terlihat bekas luka di pinggangnya, dan segera mengobatinya. Eleanor terlihat mencari-cari es krim yang dijanjikan ayahnya, dan dia pun kecewa karena ayahnya lupa membelikannya. Eleanor pun memarahi ayahnya. Ayahnya berkata, "Apakah kamu tidak melihat kalau ayah hampir mati di luar?" Eleanor pun bertanya, kapan ayah akan menitipkan dirinya ke keluarga Harper. Sesuai yang dikatakan sebelumnya, ayah pun berkata, kalau rencana berubah, dia tidak jadi menitipkan Eleanor kepada keluarga Harper, dan mereka berdua harus tetap tinggal di dalam rumah sampai batas waktu yang tidak diketahui. Setelah itu, ayahnya pun pingsan, dan terlihat burung-burung di luar yang sebelumnya tidak bergerak. Seketika, terlihat burung-burung itu pun kembali bergerak, listrik pun menyala, dan tetesan air keran pun kembali menetes dengan normal. Bersamaan dengan pingsannya si ayah, Eleanor pun segera mengambil beberapa lembar uang dari brankas ayahnya, dan dia pun keluar dari rumah tersebut. Ketika sampai di luar, dia pun memandang kagum dengan sekelilingnya, karena saat itu adalah kali pertamanya gadis kecil tersebut beranjak keluar rumah. Dia pun menghampiri truk es krim tersebut dan berbincang-bincang dengan penjual es krim itu, dan memberikan uang $100 kepada penjual es krim tersebut. Penjual es krim itu pun berkata, itu adalah uang yang sangat banyak. Dengan uang sebanyak itu, kamu bisa membeli es krim rasa apa saja yang kamu mau. Lalu penjual es krim itu mengajak Eleanor untuk masuk ke dalam truk. Eleanor pun bertanya, apakah ada mayat anak-anak beku di situ? Penjual es krim pun berkata, ini adalah truk es krim. Mana mungkin ada mayat anak-anak yang membeku di sini? Dengan menaiki truk, akhirnya Eleanor ikut berjalan-jalan dengan penjual es krim tersebut. Wajah Eleanor tampak senang sekali. Lalu terlihat sebuah papan reklame di pinggir jalan yang bergambar pria dengan air mata yang berdarah dan bertuliskan, jika Anda melihat sesuatu seperti ini, segera hubungi 911 karena mereka terlihat seperti kita. Lalu Eleanor pun berkata, apakah pria di iklan tersebut orang baik atau orang jahat? Karena dia terlihat seperti ayahku. Penjual es krim itu pun berkata, itu hanyalah ilustrasi pemerintah. Dan sampailah mereka berdua di sebuah taman. Eleanor pun bermain ayunan dengan penjual es krim tersebut. Ada sesuatu yang besar dan jahat. Lalu ibumu dan aku ingin menghancurkannya bersama-sama. Belum selesai berbicara, tiba-tiba datanglah seorang petugas keamanan yang menegur mereka berdua dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja, gadis kecil? Lalu petugas itu menodongkan senjata kepada penjual es krim tersebut. Penjual es krim itu pun berkata, orang itu adalah orang jahat yang akan membunuh kita. Kamu harus menyuruhnya pergi. Lalu Eleanor pun berteriak, pergilah kau, pergilah. Kata-kata itu pun terus diulanginya berkali-kali.
Tiba-tiba petugas itu pun seperti terhipnotis. Dia menurunkan pistolnya dan pergi dengan sendirinya. Dari situ kita sudah tahu kekuatan yang dimiliki gadis kecil tersebut. Kalau dia bisa menghipnotis seseorang untuk berbuat apapun sesuai yang dia inginkan. Dengan menggunakan kekuatan pikirannya, penjual es krim itu pun berkata, jika Elnor adalah orang yang spesial, dan kita akan melakukan hal yang besar berdua. Sekarang, mari kita pulang. Di dalam truk, Elnor pun bertanya tentang foto wanita yang dipajang oleh penjual es krim tersebut. Dia adalah ibumu, dan ibumu adalah putriku, ujar penjual es krim. Yang ternyata penjual es krim tersebut adalah kakek dari Elnor. Saya punya impian akan membawanya kembali ke sini, ujar si kakek. Apakah saya bisa mengambil foto tersebut? Akhirnya si kakek pun memberikan foto tersebut kepada Elnor. Ketika sampai di depan rumah, si kakek pun memberikan Elnor obat tidur, supaya jika ayahnya tertidur, mereka akan bisa bertemu kembali, dan menghimbau Elnor supaya tidak perlu sembunyi lebih lama lagi. Sampailah Elnor di dalam rumah. Ayahnya pun terbangun dari tidurnya dan berteriak memanggil Elnor. Elnor pun terlihat asik bermain sendiri seperti biasanya. Ayahnya pun lega melihat Elnor baik-baik saja. Si ayah meminta maaf karena tidak membelikannya es krim dan akan membawakan es krim kesukaannya besok. Tapi Elnor menjawab kalau dia sudah tidak peduli dengan es krim. Elnor pun berbicara kalau ayahnya adalah seorang pembohong dan selalu membohongi dirinya selama ini. Ayah bohong tentang orang-orang jahat yang ingin melukainya. Saya ingin pergi dan saya ingin ibu, ujar Elnor. Namun ayahnya berkata bahwa ibunya telah meninggal karena telah melanggar aturan yang ada. Dia tidak melanggar aturan. Dia spesial dan saya pun spesial, ujar Elnor. Sang ayah pun melarang Elnor untuk berkata seperti itu. Namun Elnor terus-menerus berkata, jika dia adalah spesial, saya spesial, saya spesial, dan saya spesial. Ayahnya pun membentaknya dan berteriak kalau dia tidaklah spesial. Elnor pun berkata kalau dia membenci ayahnya dan berkata kalau dia bukanlah ayahnya lagi. Ayahnya pun meminta maaf karena dia hanya berusaha melindungi anaknya tersebut. Elnor pun berteriak dan menyuruh ayahnya untuk pergi dari ruangannya. Lalu si ayah pun beranjak pergi. Terlihat Elnor sedang tidur dan memandangi foto ibunya. Tiba-tiba dia mendengar seseorang yang menangis dari kamar. Elnor pun mengendap-endap menghampirinya. Dia pun masuk ke dalam kamar tersebut dan tiba-tiba dia melihat ada seorang wanita yang sedang duduk di kamar itu. Elnor pun menghampirinya. Wanita itu pun bertanya kepada Elnor, siapa kamu? Nama saya adalah Elnor, ujar anak tersebut. Lalu Elnor pun menyadari kalau wanita tersebut adalah ibunya. Lalu ibunya pun berkata kalau Elnor adalah tidak nyata dan menyuruh Elnor untuk pergi dari kamar itu. Elnor pun berlari keluar kamar dan berteriak. Dan ketika dia masuk ke kamar itu lagi, hantu ibunya pun sudah menghilang. Di ruang bawah terlihat si ayah sedang tertidur sambil memakai headphone. Elnor pun mengambil headphone tersebut dan memakainya sambil menonton TV. Dia melihat liputan tentang komunitas orang-orang aneh dan abnormal yang keberadaannya dianggap ilegal dan sedang diburu oleh badan pemerintah yang bernama ADF, badan yang bertugas untuk menangkap dan menormalkan kembali keadaan di kota itu dari komunitas orang-orang abnormal atau freaks yang bersembunyi di kota tersebut. Sekarang kita mengerti bahwa Elnor dan ayahnya adalah salah satu dari komunitas orang-orang abnormal atau freaks yang sedang diburu oleh badan tersebut. Dan anak berusia 7 tahun itu pun sekarang mulai sedikit mengerti tentang keadaan di sekitarnya. Kemudian di TV itu dijelaskan bahwa mereka akan direlokasi ke Gunung Madok seperti yang selama ini Ibu Elnor alami dan tidak bisa dibiarkan bebas karena akan membahayakan orang-orang normal di sekitarnya. Dan di TV itu dijelaskan bahwa kekuatan
dari mereka didapat secara turun-temurun. Lalu dijelaskan, jika anak-anak dari mereka dididik dengan baik dan benar, mereka akan menjadi alat terkuat dalam persenjataan negara tersebut. Lalu Shin berpindah ke kamar. Elnor kembali membuka pintu kamar yang terdapat hantu ibunya tersebut. Lalu di dalam kamar, dia melihat Harper dan teman-temannya sedang bermain dan bercandaria. Harper pun kaget melihat Elnor yang tidak diundang, yang sudah berada di antara mereka, dan bertanya kepada Elnor, "Sedang apa kau di kamarku?" Dan Elnor berkata, "Ini adalah kamarku." Lalu Harper pun menjawab, "Bukan, ini adalah kamarku." Di sini, kita sudah mulai mengerti jika di kamar hantu tersebut sebenarnya adalah jalan pintas kemana saja, sesuai dengan apa yang Elnor sedang pikirkan, seperti pintu yang ada di film Doraemon. Seperti sewaktu dia melihat hantu ibunya, yang ternyata itu bukanlah hantu, namun itu adalah benar-benar ibunya yang sedang berada dan sedang diisolasi di Gunung Madok. Dan walaupun lokasi mereka berdua berjauhan, mereka bisa saling berkomunikasi. Lalu, salah satu teman Harper berkata, "Siapa dia?" Dan Harper pun menjawab, "Kalau dia adalah orang aneh yang tinggal di seberang rumah saya." Setelah itu, Harper dan teman-temannya pun membuli Elnor dan beramai-ramai mengatainya dengan sebutan orang aneh, orang aneh, orang aneh. Elnor pun menjawab, "Saya bukanlah orang aneh. Saya punya ibu, dan ibu saya berada di dalam sini." Setelah Elnor membuka pintu, tiba-tiba ibunya pun berada di situ, dan teman-temannya menghilang. Terlihat ibunya yang tangan dan kakinya sedang dirantai. "Ibu, jangan takut, ini baik-baik saja," ujar Elnor. "Pergilah kamu, kamu tidaklah nyata," ujar si ibu. Namun Elnor terus mendekatinya sambil mengusap-usap tangan ibunya, bahwa "Saya adalah Elnor, dan semua akan baik-baik saja." Pada akhirnya, ibu dan anak itu pun berpelukan. "Sudah berapa lamakah saya pergi? Ketika saya pergi, kamu masih bayi, dan sekarang kamu sudah sebesar ini," ujar si ibu. Si ibu pun bertanya kepada Elnor keberadaan lokasinya. Si Elnor menjawab, kalau dia berada di dalam lemari di rumahnya. "Apakah ayahmu ada?" ujar si ibu. "Ayah sedang tidur, dan dia selalu kelelahan." "Mengapa ibu berada di dalam lemariku?" ujar Elnor. Si ibu pun tersenyum dan berkata bahwa dia bukanlah berada di dalam lemari Elnor, dan ibu ingin sepanjang waktu bersama kamu. Setelah itu terdengar ada suara orang yang datang, dan seketika itu ibunya pun menghilang. Elnor pun kembali keluar dari ruangan tersebut. Shin berpindah ke si ayah yang sedang mengobati lukanya. Elnor pun datang dan berkata kepada ayahnya kalau ibu berada di dalam lemari, dan sebaiknya ayah mendapatkan ibu yang baru. Akan tetapi, ayahnya tidak mempercayai perkataan dari gadis kecil tersebut, dan dia menyuruhnya untuk berhenti mengarang cerita. Lalu Elnor berusaha keluar pintu dan berkata, "Saya akan tinggal bersama Nancy, dan saya akan hidup normal." Nancy adalah ibu dari Harper, namun si ayah pun mencegah Elnor keluar rumah dan mengunci pintu rumah tersebut rapat-rapat. Lalu Elnor memarahi ayahnya dengan mengatakan kalau dia berharap ayahnya akan mati. Ayahnya pun berkata bahwa suatu hari ADF akan memburu dan membunuhnya, dan kau akan sendirian. Lalu kau akan menyesal dengan perkataannya tersebut. Elnor pun terlihat merenung di kamarnya. Dia termenung sambil memandangi bubuk yang diberikan oleh si kakek tersebut. Elnor pun beranjak dari tempat tidurnya, lalu sembari meminta maaf, Elnor memberikan segelas minuman yang telah dicampur bubuk tersebut kepada ayahnya. "Saya membuatkan kamu jus yang spesial," ujar Elnor. Si ayah pun mengambil gelas tersebut. Namun ketika akan meminumnya, si ayah menyadari kalau minuman tersebut beracun. Elnor pun berlari, dan si ayah pun membuang minuman itu dan beranjak mengejar Elnor ke atas kamarnya.
sambil memegang bubuk tersebut. Ayahnya memaki dan menanyakannya dari mana dia mendapatkan bubuk tersebut. Namun Elnor terus berteriak, "Tidurlah kamu, tidurlah, tidurlah." Kata-kata itu pun terus diulanginya berkali-kali. Tiba-tiba si ayah pun seperti terhipnotis. Dia langsung jatuh dan tertidur. Terlihat mata Elnor yang mengeluarkan darah, seperti gejala orang-orang abnormal pada umumnya. Ya, seperti yang kita tahu, jika Elnor pun seorang abnormal yang tentunya menuruni kekuatan dari ayah dan ibunya. Dia pun mengambil banyak uang yang disimpan ayahnya di dalam brankas dan bergegas pergi dari rumah tersebut. Terlihat truk es krim itu kembali datang. Lalu kakeknya pun turun dan mencegah Elnor pergi ke rumah Nancy. Si kakek pun melihat mata Elnor yang mengeluarkan darah. Dia pun segera membersihkannya. "Setiap kau merasa menangis, kau harus langsung mengelap air mata darah tersebut. Karena itu hal yang mutlak," ujar si kakek. Kakek pun mengajak Elnor masuk ke dalam truk dan membawanya pergi untuk menemui seseorang. Setibanya di sana, si kakek berkata kepada Elnor, "Ketika bertemu orang tersebut, kamu cukup diam dan jangan mengucapkan sepatah kata pun." Elnor pun bertanya, "Kenapa saya harus diam saja?" Lalu si kakek bercerita tentang seekor ibu unicorn yang tertangkap oleh serigala yang jahat. Si ayah unicorn yang memiliki tanduk atau senjata di keningnya memilih untuk tidak menggunakannya. Dia hanya ingin sembunyi dan ingin menjadi unicorn yang damai. Esok malamnya, serigala jahat pun kembali dan mereka pun memakan ayah unicorn tersebut. "Lalu apa yang terjadi dengan anakku unicorn?" ujar Elnor. Anak unicorn tersebut ditinggalkannya sendiri dan tak tahu harus berbuat apa. Dan pada akhirnya, tidak ada lagi unicorn yang tersisa. "Sembunyi itu bukanlah pilihan," ujar si kakek. Akhirnya Elnor pun setuju untuk diam. Lalu kakeknya pun mengajak Elnor masuk ke sebuah restoran. Dan ternyata dia mengajak Elnor untuk bertemu salah seorang agen dari badan ADF. Kakek tersebut akhirnya berbicara dengan si agen agar mau berbicara empat mata dengannya. Si agen pun menyuruh temannya untuk berjaga di pintu depan. Si kakek yang mengaku pastur itu pun akhirnya berbicara kepada si agen kalau anak itu butuh perlindungan. Dan dia mengaku telah menemukan anak abnormal tersebut di depan gerejanya 7 tahun lalu dan mengaku telah membesarkan anak abnormal itu. Akhirnya, si agen memeriksa mata gadis kecil tersebut dengan sinar X dan ternyata ada bekas air mata darah yang tidak kasat mata. Lalu dia memeriksa mata si kakek yang ternyata tidak ada bekas air mata darah. "Saya bukanlah orang aneh. Saya adalah orang yang normal. Dan saya juga mempunyai ayah yang bernama Stephen," ujar Elnor. Si kakek pun mencoba untuk mendiamkan Elnor. Tapi dengan polosnya, Elnor berbicara seperti itu depan si agen. "Di manakah ayah anak ini?" ujar si agen kepada si kakek. "Dia tidak mempunyai orang tua. Sayalah yang membesarkannya sendiri." Dan si agen harus membawa mereka berdua ke Gunung Madok karena Elnor butuh pengasuh dan kakek itu yang akan mengasuhnya. Dari si kakek, Elnor pun pergi sambil berbicara kalau dia tidak ingin pergi ke Gunung Madok dan dia bukanlah orang yang aneh. Si kakek pun mengejarnya ke belakang restoran. Agen itu pun langsung memanggil pasukannya. Ketika di belakang, si kakek memarahi Elnor dan terlihat seseorang koki restoran yang secara kebetulan berada di situ. "Saya tidak mendengar apa-apa. Mungkin kamu adalah orang-orang aneh, tapi saya tidak peduli," ujar si koki. Si kakek pun meminjam pulpen dari koki itu dan menusukkan pulpen itu tepat di matanya. Mata koki itu pun mengeluarkan darah seperti gejala orang-orang abnormal lainnya. Lalu dia berlari keluar dari dapur tanpa diduga. Pasukan yang berada di luar langsung menembakinya. Si agen tersebut berteriak, "Berhenti,
Bukan dia orangnya, tapi koki itu sudah terlanjur tertembak. Lalu si agen itu pun masuk ke dapur. Si kakek pun langsung memeluk Elnor dan menghilang. Ternyata kekuatan si kakek tersebut adalah bisa menghilang. Akhirnya si agen pun kehilangan jejak Elnor dan kakeknya. Sin berpindah ke truk es krim. Apakah pria itu baik-baik saja? Ujar Elnor. Tidak, dia sudah mati ditembak. Itu yang akan terjadi jika mereka menemukan orang-orang abnormal seperti kita. Relokasi Gunung Madok, tempat di mana kita akan mandiri, itu hanyalah bualan mereka. Dan itu semua adalah perangkap kematian. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan ibumu, yaitu kita berdua harus ke Gunung Madok, ujar si kakek. Tapi Elnor tidak percaya kalau ibunya masih hidup dan memilih untuk kembali ke tempat Nancy yang akan diminta untuk mengurusnya. Si kakek pun tetap memaksa Elnor untuk terus ikut dengannya. Elnor pun terus berteriak, "Antar aku pulang, antarkan aku pulang, antarkan aku pulang." Kata-kata itu pun terus diulanginya berkali-kali. Tiba-tiba, si kakek pun seperti terhipnotis dan mengantar Elnor pulang ke rumahnya. Ketika hampir sampai rumah, si ayah tiba-tiba muncul di jalan raya. Si kakek pun segera menghentikan truk tersebut. Lalu, si ayah berteriak dan menyuruh Elnor untuk turun dari truk tersebut. Elnor pun segera turun dari truk. Ketika si kakek turun, si ayah langsung membawa si kakek beserta truknya menghilang entah kemana. Dan dalam sekejap, si ayah pun kembali dan segera menggendong Elnor untuk membawa anak itu kembali ke rumah. Namun Elnor pun terus berteriak, "Turunkan aku, lepaskan aku, turunkan aku." Kata-kata itu pun terus diulanginya berkali-kali, dan si ayah pun seperti terhipnotis, lalu melepaskan Elnor begitu saja. Lalu gadis kecil itu berlari menuju rumah Nancy, dan kebetulan ada mobil yang melintas dan hampir saja menabrak gadis kecil tersebut. Untung saja, pada saat yang sama, ayahnya pun langsung menyelamatkannya. Lalu Elnor bertanya pada ayahnya, apakah ayah juga spesial seperti dirinya? Ayah berusaha keras untuk selalu melindungimu dan membuat gelembung waktu di sekitar rumahnya. Ternyata kekuatan si ayah adalah bisa memperlambat waktu di tempat yang dia tentukan. Dan itu bekerja selama ayahnya tidak tertidur di dunia luar semenjak ibunya tertangkap. Dan pada saat Elnor masih bayi, waktu barulah berjalan beberapa bulan saja. Akan tetapi, waktu di dalam rumah mereka sudah berjalan bertahun-tahun. Tapi, saya tidak bisa menghentikan waktu secara permanen, ujar si ayah. Saya siap hidup normal tanpa ayah, ujar Elnor kepada ayahnya. Mereka pun bertamu ke rumah Nancy. Lalu mereka pun disambut oleh Steve yang mempersilahkan mereka masuk. Di dalam rumah terlihat ada Nancy dan Harper. Si ayahnya pun berbicara dengan Nancy jika dia ingin menitipkan Elnor kepada keluarga tersebut, dan ayahnya pun memberi Nancy segepok uang. Namun Harper tidak suka dengan kehadiran Elnor dan mengatakan kalau dia adalah orang yang aneh. Nancy pun berubah pikiran dan akhirnya dia menolak kehadiran Elnor. Namun Elnor pun terus berbicara, "Kamu sayang denganku, kamu sayang denganku, kamu sayang denganku." Kata-kata itu pun terus diulanginya berkali-kali, dan Nancy pun seperti terhipnotis dan langsung memeluk Elnor. Dan pada saat yang sama, mata Elnor pun kembali mengeluarkan darah. Lalu Nancy pun terkejut dan seketika langsung menyuruh mereka keluar dari rumahnya atau dia akan memanggil polisi. Mereka pun segera keluar dan Nancy pun memeluk Harper dan meminta maaf. Sin berpindah ke rumah mereka. Terlihat si kakek yang sedang terikat di kursi dan berusaha melepaskan diri. Ternyata si ayah mengikat tangan kakek tersebut. Lalu si ayah dan Elnor pun datang. Lalu si kakek pun bertanya, apalagi yang dilakukan anak itu? Si ayah pun naik ke atas
dan mengunci Elnor di ruangannya. Lalu Elnor memohon untuk jangan dikurung di kamarnya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Namun si ayah tetap mengurungnya. Si ayah pun turun ke bawah. "Apa yang kau lakukan? Apakah kau akan mengurung dia selamanya?" ujar si kakek. "Saya akan menjaganya tetap aman," ujar si ayah. Lalu Shin berpindah ke kamar di mana Elnor sedang dikurung. Ibunya pun kembali ada di hadapannya dan memeluknya, menciumnya, sambil berkata, "Semua akan baik-baik saja." "Apakah ibu sudah meninggal?" ujar Elnor. "Ibu belum meninggal," ujar si ibu. Dan tiba-tiba ada orang masuk ke ruangan tersebut. Orang itu langsung membawa paksa si ibu keluar ruangan. Ketika Elnor mencoba mengejarnya, suasana di luar pintu pun sudah berubah. Lalu ayahnya kembali dengan mengurung Elnor kembali di kamarnya dan memaku pintunya dengan papan. Elnor pun berteriak dan berkata, "Keluarkan aku dari sini. Kita harus menyelamatkan ibu," ujar Elnor. "Aku hanya berusaha membuatmu tetap aman," ujar si ayah. Elnor pun mulai mengendalikan pikiran ayahnya dan mengarahkan bor paku tersebut ke dagunya. Si ayah pun menyuruh Elnor menghentikan itu, dan dia kembali membuka papan tersebut. Elnor pun keluar kamar dan memeluk ayahnya. Ayahnya pun meminta maaf. Seharusnya ayah tidak melakukan itu. Dan terlihat Elnor pun mengeluarkan darah dari mulutnya. Si ayah pun menggendongnya. Shin pun berpindah ke Elnor yang terbangun dari tidurnya. Terlihat si kakek yang sedang menatapnya. "Dia sudah sadar," ujar si kakek. Si ayah pun meminta maaf kepada Elnor. "Ini salah saya. Saya hanya ketakutan," ujar si ayah. "Apa yang kau lihat di ruangan itu? Apakah kau melihat ibu?" ujar si kakek. "Jangan memulai. Dia sudah meninggal," ujar si ayah. "Anakku belum meninggal, dan dia berada di Gunung Madok," ujar si kakek. Seperti yang kita tahu, ibu dari Elnor adalah anak dari si kakek. Mengetahui hal tersebut, si ayah pun memaki si kakek. Karena selama ini, si ayah hanya mengetahui istrinya tersebut sudah meninggal. "Kita harus bekerja sama untuk mengeluarkan dia dari gunung itu," ujar si kakek. Elnor pun mengintip. Terlihat Nancy sedang berbicara dengan seorang polisi. Lalu Elnor membawa penglihatan tersebut ke dalam rumah dan menampilkan visual tersebut seperti hologram di depan ayah dan kakeknya. Ternyata Elnor juga mempunyai kekuatan tersebut. Lalu Elnor mulai mengendalikan polisi tersebut. Polisi itu pun mulai menusukkan pulpen ke arah mata Nancy. Nancy pun terlihat kesakitan dan mengarahkan pistol itu ke kepalanya. Namun si ayah langsung mencegahnya. Para polisi itu pun datang dan mereka melihat mata Nancy yang berdarah. Tanpa terkecuali, para polisi itu langsung menembaki Nancy. Nancy pun tewas seketika. Si ayah pun memarahi gadis kecil tersebut. Elnor pun berlari menuju kamarnya. Dia pun melihat foto ibunya sambil berkata, "Ibu, ibu, ibu, datanglah." Seketika, visual ibunya pun hadir. Di kamar tersebut, terlihat ibunya yang kaki dan tangannya terikat, dan Elnor pun memegang tangan ibunya. Si ayah pun datang, dan ternyata dia pun bisa melihat visual ibunya tersebut. Terlihat seorang dokter yang masuk. Ternyata dokter tersebut akan menyuntik mati ibunya. Si ayah pun mencoba menembak dokter tersebut, tapi tidak bisa, karena itu hanyalah tampilan visual dari kekuatan Elnor. Yang sebenarnya, lokasi antara Elnor, ayah, dan ibunya berjarak ribuan kilometer. Ketika dokter itu akan menyuntiknya, tiba-tiba Elnor mulai mengendalikan dokter itu dan mengarahkan suntikan tersebut ke leher si dokter. Akhirnya, si dokter itu pun tewas seketika. Setelah itu, Elnor pun mengendalikan petugas tersebut untuk membukakan semua ikatan dari ibunya. Di luar rumah, ada orang yang mengebel pintu rumahnya. Lalu, si ayah turun dan mengintip dari jendela. Ternyata dia adalah agen ADF yang berada
di restoran. Pada waktu itu, setelah menyelamatkan ibunya, mata Elnor kembali mengeluarkan darah. Si kakek pun langsung mengelap dan mencium kening Elnor. "Kita harus pergi sekarang," ujar si ayah. "Kita harus menyelamatkan ibu." Ayah pergilah menemui tamu tersebut dan berpura-puralah menjadi ayah yang normal untuk mengulur waktu, ujar Elnor. "Ini adalah hidrogen peroksida, itu akan membersihkan matamu," ujar si kakek. Si ayah pun keluar dan mempersilahkan si agen masuk. "Saya harus memeriksa rumah Anda. Bisa perlihatkan matamu," ujar si agen. Ternyata mata si ayah bersih. Si agen pun terus menginterogasinya. Setelah terus menginterogasi si ayah, si agen pun akhirnya bisa mencium aroma hidrogen peroksida dari si ayah, dan sebenarnya dia sudah mengetahui identitas si ayah. Kalau dia adalah salah satu orang yang abnormal atau freaks, dan agen tersebut memberikan dua pilihan kepada si ayah. Pertama, kau bisa membunuhku, dan itu menuntun rekanku yang akan menembak rudal ke rumah ini. Lalu kita semua akan mati, karena ada rudal berjarak 10.000 kaki di atas rumah ini. Kedua, kamu bisa meyakinkan Elnor kalau mereka akan membantunya, ujar si agen. Sin pun berpindah ke Elnor yang sedang berusaha mengeluarkan ibunya dari tempat tersebut. Terlihat Elnor yang sedang mengendalikan dari satu petugas ke petugas yang lain demi mengeluarkan ibunya dari tempat tersebut. Sin pun berpindah ke si ayah yang sedang berbicara dengan agen. Lalu terlihat pistol si agen melayang dan mengarah ke kepalanya. Lalu apa yang akan terjadi dengan saya, ujar si ayah. "Jika boleh jujur, kami akan membunuhmu dan kamu akan mati. Dan kami akan mengurus Elnor," ujar si agen. "Dan kamu akan menjadikan Elnor sebagai senjata. Aku tidak pernah menginginkan dia menjadi orang aneh. Dia hanyalah anak kecil," ujar si ayah. Dan si kakek pun menampakkan diri. "Rudal butuh waktu 60 detik hingga mengenai sasaran," ujar si kakek. Elnor pun masih terus berusaha mengendalikan para petugas demi mengeluarkan ibunya dari tempat tersebut. Agen pun berkata kalau si kakek tidak akan menembaknya, lalu mengambil alih pistol tersebut. Si ayah pun mencoba melambatkan waktu, akan tetapi dia tidak menyadari peluru yang mengarah ke perutnya, dan si ayah pun terkena peluru tersebut. Si kakek seketika menghilang. Agen pun datang dan menemui Elnor yang sedang berusaha menyelamatkan ibunya. Ketika si agen datang, konsentrasi Elnor pun hilang dan visual ibunya pun ikut menghilang. Si agen itu pun menembak Elnor, akan tetapi peluru itu terkena si kakek yang melindunginya. Elnor pun mulai mengendalikan agen tersebut dan mengarahkan pistol itu ke dagunya. Akhirnya si agen itu pun tewas karena menembak dirinya sendiri. Elnor pun menghampiri kakeknya yang sekarat sambil menatap Elnor. Kakeknya berkata, "Kau harus menyelamatkan ibumu." Dan si kakek pun meninggal. Si ayah pun datang. Radio si agen pun berbunyi. Si ayah menjawabnya dengan berkata bahwa, "Kami telah menyandra agen Anda. Sebaiknya Anda semua pergi dari sini." Sesudah menjawab radio tersebut, si ayah pun berkata kepada Elnor kalau dia harus mengulur waktu untuk bisa menyelamatkan ibunya. Elnor pun kembali berusaha menyelamatkan ibunya. Setelah visual itu kembali, terlihat ibunya sedang dicekik oleh penjaga itu. Lalu Elnor kembali mengendalikan penjaga tersebut dan membunuhnya. Si ayah pun melihat keluar rumah. Terlihat mobil para petugas ADF sudah mengepung rumah tersebut. Si ayah pun kembali melambatkan waktu. Akan tetapi si ibu yang berusaha melarikan diri pun terlihat ikut melambat karena kekuatan si ayah. Dengan waktu yang lambat tersebut, si ayah pun keluar dan menembaki para petugas. Kemudian dia kembali lagi ke dalam rumah.
Dengan bantuan Elnor, si ibu pun terus berusaha keluar dari tempat itu. Karena dengan berada di tempat tersebut, kekuatannya menghilang dan menjadi lemah. Terlihat ayahnya yang sudah sekarat dan Elnor yang turun dengan tenaga yang sudah terkuras dengan rudal yang mengarah dan akan menghancurkan rumah tersebut. Sampailah ibunya ke pintu terakhir. Ibunya pun berteriak kepada Elnor kalau dia harus membukakan pintunya. Para petugas pun terus mengejar si ibu. Saat pintu si ibu terbuka, di saat yang bersamaan, terlihat rudal yang akan menghantam rumah mereka. Ketika si ibu di luar, terlihatlah kekuatan si ibu yang sebenarnya, yang bisa terbang seperti Superman. Dan dia pun bisa mengetahui keberadaan Elnor dan segera terbang untuk menyelamatkannya. Ketika rudal sudah dekat, ayahnya pun memperlambat waktu dan segera membawa Elnor yang pingsan keluar dari rumah tersebut. Akhirnya mereka berdua pun berhasil keluar. Elnor pun menghampiri ayahnya yang sedang sekarat. Ayahnya pun berbicara jika Elnor adalah anak yang istimewa dan ayahnya bangga terhadapnya. Lalu ayahnya pun meninggal. Elnor pun menangisi kepergian ayahnya tersebut. Terlihat di luar, salah satu petugas yang sedang menembak ke arah atas. Ternyata itu adalah si ibu. Dan ketika mendarat, terlihat petugas tersebut langsung hancur, tak berbentuk. Dari sini kita sudah tahu betapa dahsyatnya kekuatan si ibu yang sebenarnya. Lalu ibunya pun mencari Elnor di tumpukan puing-puing. Elnor pun melihat dan segera menghampiri ibunya. Dan mereka pun berpelukan. Si ibu pun melihat si ayah yang sudah tidak bernyawa. Si ibu pun berkata kepada Elnor kalau dia yang sekarang akan melindunginya dan akan mencari tempat untuk mereka bersembunyi. Namun Elnor berkata, saya tidak mau. Jika harus bersembunyi lagi, dan kita bisa tinggal di mana saja yang kita inginkan. Jika ada yang mengganggu kita tahu cara menghentikan mereka. Si ibu pun mengiyakannya. Apakah kamu siap? Ujar si ibu. Ya, saya siap. Lalu si ibu pun menggendong dan membawanya terbang. Lalu film pun berakhir. Begitulah akhir cerita dari film ini. IMDb untuk film ini adalah 6,7. Dan menurut Top Film, rating yang pas untuk film ini adalah 6,9. Karena cerita, efek, dan aksi-aksi yang disuguhkan cukup bagus. Dan jangan lupa subscribe untuk menyaksikan video-video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.